Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahqiq TV kali ini akan memberikan informasi mengenai 15 strategi rahasia untuk menjadi kaya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Sahabat-sahabatku sekalian, rezeki itu bisa kita analogikan seperti buah. Ada yang bergelantungan di pohon, ada pula yang berjatuhan dari pohonnya. Buah yang berjatuhan dan yang bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Apakah dia orang beriman ataukah dia orang kafir? Untuk itu, kita melihat di sekeliling kita, atau dimanapun di bumi ini, banyak sekali orang kafir yang hidup dengan sangat berlimpah. Tentu saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang siapkan rezeki untuk semua makhluk. Analogi rezeki seperti buah yang berjatuhan, kita dapat mengambil buah tersebut tanpa harus bersusah payah memanjat atau menggunakan suatu alat bantu untuk mendapatkannya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami dengan contoh, apabila seseorang yang tiba-tiba diberi makanan oleh tetangganya atau tiba-tiba ditraktir oleh teman. Orang tersebut tidak perlu berikhtiar mencari rezeki dengan bekerja demi mendapatkan uang untuk membeli makanan tersebut. Suka atau tidak, disadari atau tidak, diharapkan atau tidak, rezeki dengan kategori itu akan datang kepada Anda. Untuk rezeki dengan kategori buah yang berjatuhan tadi, dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Analogi rezeki seperti buah yang bergelantungan, kita harus mengambil buah tersebut dengan bersusah payah memanjat atau menggunakan suatu alat bantu untuk mendapatkannya. Batang pohon yang digunakan untuk memanjat atau alat bantu yang digunakan untuk mengambil buah dapat kita tafsirkan sebagai ilmu. Untuk kategori rezeki seperti buah bergelantungan, siapapun dapat berupaya mengambil sebanyak-banyaknya. Apakah dia orang beriman atau kafir? Selama memiliki ilmu dan berikhtiar keras, maka dapat meraih rezeki sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabatku semua, yang membedakan rezeki orang muslim dan orang kafir berada di keberkahannya. Karena orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil rezeki yang baik saja. Halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita hanya mengambil buah-buah yang baik saja. Yang busuk atau rusak jangan dimakan. Kalau orang kafir tidak mau tahu, apakah buah itu busuk atau tidak, semua dimakannya. Apakah rezekinya halal atau tidak, semua diambilnya. Sahabat-sahabatku sekalian, inilah 15 strategi rahasia untuk menjadi kaya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Strategi pertama ini, sebenarnya sahabat-sahabat semua sudah tahu. Namun kita semua jarang sekali untuk melakukannya, yaitu bersyukur. Penuhi lisan kita semua dengan kata Alhamdulillah dalam keseharian kita. Sebagaimana para sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, lisannya selalu dipenuhi dengan kata hamdalah. Banyak orang tidak menganggap penting untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bersyukur ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Saba ayat 15. Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana suburnya negeri Saba dan mempersilahkan penduduk negeri itu untuk menikmati rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Saba pada saat ini dikenal dengan negara Yaman.
Negeri Saba pada saat itu menjadi pemasok buah-buahan dan sayur-sayuran terbesar, sehingga negeri itu menjadi makmur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan agar jangan lupa untuk bersyukur. Itu kata kunci yang menjadi bahasan kita kali ini. Penegasan bahwa dengan bersyukur dapat menambah rezeki yang didapat terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Sahabat-sahabatku sekalian, strategi yang kedua adalah perbanyak sedekah. Strategi ini tentu berlawanan dengan paham kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Konsep dalam Islam adalah sedekah pangkal kaya. Semakin Anda sering bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besar nilai yang Anda sedekahkan, maka Anda akan semakin kaya. Karena pintu rezeki akan semakin terbuka. Salah satu dalilnya adalah dalam hadits qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu." Semakin besar nilai Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar pula Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedekah atau berinfak kepada Anda. Urwah bin Zubair, seorang ulama besar, yang merupakan putra dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Zubair bin Awam, mengatakan, "Janganlah seseorang di antara kalian memberikan sesuatu untuk Allah, mengeluarkan sedekah di jalan Allah, sesuatu yang Anda malu kalau Anda berikan kepada pemimpin suatu kaum." Contohnya adalah, apabila kita memberikan sesuatu untuk orang tua kita, harus sesuatu yang terbaik, sebagaimana kita memberikan sesuatu kepada wali kota, bupati, gubernur atau presiden. Atau apabila kita di dalam masjid pada saat mendengarkan khotbah Jumat, tiba-tiba lewat di depan Anda kotak atau celengan masjid. Apakah Anda akan mengeluarkan uang terkecil yang ada di dompet Anda? Atau uang terbesar dan terbaik lembarannya yang berada di dompet Anda? Apabila sahabat-sahabatku sekalian sudah paham teori rezeki dalam Islam, tentu akan mengeluarkan uang terbesar dengan lembaran terbagus untuk dimasukkan ke dalam kotak atau celengan masjid. Sahabat-sahabatku sekalian, kami tadi telah menyampaikan dalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu." Kata anak Adam di sini berarti untuk seluruh keturunan Nabi Adam, apakah dia orang beriman atau kafir. Anda pernah mendengar seseorang yang sering berinfak di jalan Allah, lalu jatuh miskin? Tentu saja tidak ada. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Perlu sahabat-sahabatku ketahui, bahwa seorang Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam kategori luar biasa dalam melakukan sedekah. Setiap hari membeli 33 budak untuk dibebaskan. Setiap hari 30 ekor unta ditaruh di pinggir jalan di Madinah untuk dibagikan. Pegawainya setiap hari berteriak, "Abdurrahman membagi-bagikan buat kalian, silahkan ambil seperlunya." Abdurrahman juga pernah memberikan 200 ukiyah emas. Satu ukiyah sama dengan sekitar 31 gram emas untuk kebutuhan logistik pada perang Tabuk. Beliau bersedekah hingga 400 dinar untuk 100 orang veteran perang Badar. Jika dihitung, maka ia mendonasikan 400 dinar dikali 100 veteran perang Badar, sama dengan 40.000 dinar atau setara 77,65 miliar rupiah. Sahabat-sahabatku sekalian, dikisahkan beliau pernah mendapatkan keuntungan 1 peti emas di suatu malam. Beliau tidak bisa tidur karena gelisah. Istrinya bertanya, "Kenapa wahai suamiku?" Abdurrahman menjawab, "Saya tidak bisa tidur. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini." Istrinya kemudian bertanya, "Apa keinginanmu?" Abdurrahman menjawab, "Saya ingin mensedekahkan saja."
Istrinya berkata, "Baiklah." Akhirnya emas-emas itu dibagikan ke fakir miskin malam itu juga, dan habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensyodaqohkan keuntungan malam itu, besoknya datang keuntungan 2 peti emas dengan dagangan yang sama. Disodakohkan lagi 2 peti emas itu sampai habis, besoknya datang keuntungan 3 peti emas. Disodakohkan lagi 3 peti emas itu, besoknya datang keuntungan lagi 4 peti emas dari usahanya. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki gudang penuh dengan emas. Dikisahkan pada saat Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada saat hartanya mau diwariskan, karena emasnya sangat bertumpuk sekian lama, menjadi lengket. Dan ketika mau dibagikan, harus menggunakan kampak untuk memisahkannya. Jumlah harta kekayaannya saat wafat ditaksir mencapai 3.200.000 dinar atau lebih dari 6,21 triliun rupiah jika dikonversi ke dalam bentuk uang rupiah. Contoh orang-orang yang berinfak di jalan Allah dari non-muslim adalah sebagai berikut. Jeff Bezos, seorang pendiri web Amazon.com pada tahun 2020 memberikan sumbangan amal sebesar 10 miliar dolar atau setara 140 triliun rupiah, kurs 14.000 rupiah, untuk mendukung organisasi nirlaba yang terlibat dalam krisis iklim. Yang Jeff Bezos lakukan pada tahun 2020 adalah bersodakoh di jalan Allah karena kegiatan memerangi krisis iklim akan bermanfaat bagi umat manusia. Diberitakan pada tanggal 16 April tahun 2021 pada koran Tempo Online, bahwa kekayaan Jeff Bezos tercatat mengalami peningkatan hingga 64 miliar dolar AS selama rentang tahun 2021. Pelonjakan tersebut merupakan hasil naiknya harga saham Amazon. Pendiri sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, pada tahun 2020 telah menyumbang 1.225 ventilator kepada pasien di Los Angeles, Amerika Serikat. Sumbangan itu sebagai bagian dalam upaya membantu mengatasi kekurangan fasilitas medis Amerika Serikat selama wabah COVID-19. Diberitakan dalam koran bisnis.com online pada tanggal 28 April tahun 2021, Elon Musk kini menjadi orang terkaya kedua di dunia dengan nilai kekayaan 151 miliar dolar yang naik 83,71% dibandingkan tahun 2020 sebesar 24,6 miliar dolar. Contoh-contoh yang kami sampaikan adalah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sahabat-sahabatku, masih banyak contoh lain bahwa dengan bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Hal ini berlaku bagi orang beriman maupun orang kafir. Apakah sahabat masih ragu untuk bersodakoh? Apabila pintu rezekinya ingin terbuka lebar, maka jalankanlah teori perbanyak sodakoh. Sahabat-sahabatku sekalian, strategi yang ketiga adalah fokus hanya menikmati rezeki yang halal dan thoyyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbolehkan. Thoyyib artinya berkualitas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87 sampai dengan 88. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Demikian untuk video bagian pertama ini sahabat, kami akan melanjutkan informasi mengenai 15 strategi rahasia menjadi kaya di video-video berikutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.